Hai, gue Marcus Japari. Welcome to my channel. Kali ini gue bakal bahas hal yang kontroversi, tapi banyak yang suka. Selingkuh. Belakangan ini entah kenapa tiba-tiba rame soal kasus ini. Katanya Indonesia itu urutan nomor 2 soal kasus selingkuh. Kok bisa? Kasus selingkuh ini nggak cuma terjadi di pernikahan doang. Banyak juga terjadi di hubungan pacaran. Kalau ngomongin perasaan atau relationship, sebenarnya agak rumit ya. Jadi pembahasan kali ini, gue nggak bermaksud untuk ngejudge atau nyudutin siapapun. Gue akan bahas dari sisi atau sudut pandang yang netral. Jadi kenapa sih alasan orang itu bisa selingkuh? Jadi kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih itu selingkuh? Enggak, cuma temen chatting doang. Cuma temen makan sama nonton doang. Enggak, cuma temen tidur doang. Jadi apa definisinya? Chat mesra sama lawan jenis, jalan sama lawan jenis lain pasangan, itu hasil perbuatannya atau actionnya. Yang pasti akarnya itu adalah sikap yang namanya nggak setia. Kalau menurut psikoterapis senior yang namanya Esther Perel, dia ngejabarin selingkuh itu kalau kalian punya salah satu dari 3 kriteria ini. Sebuah hubungan rahasia dengan lawan jenis lain yang bukan pasangan. Yang kedua, hubungan secara emosional yang berlebihan. Gue garis bawahi dulu, berlebihan. Emosional ini lebih ke pengaruhin perasaan senang atau sedih ketika orang itu ngelakuin sesuatu buat kita. Yang ketiga, ini yang paling valid. Jadi, hubungan secara seksual. Menurut jurnal Evolusi Psikologi, cowok biasanya selingkuh karena ada ketertarikan secara seksual atau ngerasa terkekang sama pasangannya. Kemudian buat cewek, biasanya selingkuh itu karena kesepian atau butuh keintiman. Keintiman di sini bukan berhubungan intim. Contohnya kayak kurang diperhatiin atau berasa dicuekin. Jadi kalau cewek itu kan kita tahu lebih main ke feeling. Faktanya secara psikologis ada keseimbangan dalam hubungan yang harus dijaga, yaitu keintiman dan ruang atau jarak. Keintiman. Secara alami setiap orang butuh untuk ngerasa erat atau akrab. Jadi semacam ekspresiin kasih sayang ke pasangan. Mungkin bisa dibilang juga love language. Jadi love language yang kalian apa? Apa? Physical attack. Ruang atau jarak. Pada dasarnya tiap individu itu punya ruang pribadinya sendiri. Ruang ini bukan ruangan ya, tapi lebih ke waktu, di mana kita bisa ekspresiin diri kita sendiri, ngelakuin apa yang kita suka, tanpa takut opini atau dikontrol sama orang lain. Ini harus banget dijaga, biar bisa explore dan juga mengenal diri sendiri. Jadi lebih kayak nyalurin hobi atau hangout bareng circle. Pastinya 2 hal ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keintiman atau kedekatan, kalau berlebihan itu kesannya bakalan jadi kayak posesif. Akibatnya pasangan kalian ngerasa terkekang, gak punya waktu buat nyenengin diri sendiri atau me time. Sebaliknya, kalau ruang atau jaraknya terlalu jauh, itu bakalan terkesan gak peduli.
Akhirnya pasangan kalian jadi ngerasa, kok gue dicuekin ya? Sayangnya tolak ukur keintiman dan ruang buat tiap individu itu beda-beda. Maka dari itu kita sering dengar ada pasangan yang satu terlalu clingy atau lengket, dan yang satu lagi terlalu cool atau cuek. Kuncinya ke komunikasi. Butuh saling belajar dari waktu ke waktu. Ingat ya, saling belajar, bukan beban satu individu doang. Karena menurut gua, yang paling susah ketika kita jalanin relationship itu adalah ngejaga. Biasanya ketika udah ngejalanin, orang lupa untuk belajar lagi, respect lagi. Jadi berasanya gue udah ngerti sama karakter pasangan gue. Padahal seiring berjalannya waktu, hubungan atau relationship itu bertumbuh. Dan pastinya kebutuhan tiap individu itu juga berkembang. Ketika kalian ketemu masalah, atau akhirnya kalian ngerasa nggak cocok sama pasangan kalian, selingkuh bukan jawaban yang tepat. Kalau kalian bingung kenapa bisa nggak cocok atau bertolak belakang sama pasangan kalian, gue akan rekomendasi video gue yang satu ini. Oke, sekian video dari gue. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe, dan gue Marjus Japari. Sampai ketemu di video selanjutnya.